Selamat pagi anak-anak, kembali kita belajar dari rumah. Tadi hari Senin, tanggal 10 bulan Agustus tahun 2020. Untuk hari Senin, kita belajar jam pertama yaitu Bahasa Indonesia, dan SBDP, Seni Budaya dan Prakarya ya, untuk jam kedua nanti. Jadi sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini, kita mulai belajar subtema yang keempat. Kita belajar tema 1 ini masih ya. Jadi subtema yang keempat. Nah, untuk hari kali ini kita melanjutkan bahasa Indonesianya, yaitu menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. Jadi menyusun laporan dengan menggunakan kosakata yang tepat. Ayo sekarang anak-anak ambil buku penanya. Buku pena. Anak-anak lihat halaman 77 sampai 78 ya. Ayo ambilkan buku penanya. Ayo kita lihat menyusun laporan penggunaan kosakata dengan tepat ya. Nah, kosakata sudah diketahui maknanya dapat digunakan untuk menyusun laporan. Terus laporan disusun dengan rutut atau dengan kalimat yang secara berurutan dan menggunakan kosakata yang baku. Sekarang kita lihat supaya kita lebih paham tentang bagaimana cara menyusun kosakata yang benar. Kita lihat teks berikut ini dengan cermat ya. Setelah itu anak-anak mengerjakan soal-soal yang ada dalam teks ya. Kita lihat judul dari teks tersebut yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Nah, setiap kali kalau ada bacaan seperti itu atau teks bacaan seperti ini, kita harus melihat dulu judul yang ada di dalam teks tersebut ya. Judulnya adalah perkembangbiakan tumbuhan. Nah, setelah kita melihat judul, kita harus mengetahui berapa paragraf yang ada di dalam teks bacaan itu ya. Anak-anak perhatikan. Jadi lihat tulisannya agak masuk ke dalam, itu merupakan satu paragraf yang dimulai dengan paragraf yang baru dan ya. Nah, lihat paragraf pertama kita mulai dari tumbuhan. Paragraf yang kedua mulai dari jambu. Paragraf ketiga mulai dari contoh. Paragraf keempat mulai dari selain dengan biji. Lihat halaman 78. Kita lihat selain dengan biji itu paragraf keempat. Dan paragraf kelima mulai dengan tumbuhan yang berkembang biak. Jadi teks bacaan yang akan kita baca itu merupakan atau terdiri dari 5 paragraf anak-anak ya. Jadi ayo sekarang kita mulai membaca perkembangbiakan tumbuhan anak-anak ya. Kita lihat paragraf pertama. Tumbuhan berkembang biak dengan banyak cara. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Cara tumbuhan berkembang biak yaitu dengan biji, dengan tunas, dengan umbi, dan spora. Jadi ada 4 cara berkembang biak tumbuhan. Yang pertama dengan biji, yang kedua dengan tunas, yang ketiga dengan umbi, dan yang keempat dengan spora. Kita lanjutkan paragraf kedua anak-anak. Ayo perhatikan. Jambu adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Biji jambu yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon jambu yang baru. Paragraf yang ketiga, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang pisang yang terdapat di dalam tanah.
tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuhan yang baru. Ayo kita lanjutkan halaman 78 di paragraf yang keempat. Selain dengan biji dan tunas, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang mengembung dan berada di dalam tanah. Contohnya yaitu kentang, bawang merah, dan singkong. Kentang merupakan berkembang biak dengan umbi batang. Jadi kentang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Lanjutkan paragraf yang kelima. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan spora tumbuh pada tempat yang lembab. Nah, sudah anak-anak ya bacaannya. Sekarang ada berapa? Ibu akan memberikan tugas atau pertanyaan yang akan dikerjakan oleh anak-anak di rumah. Ayo ambilkan bukunya, buku bahasa Indonesia. Tulis soal, terus menjawab pertanyaan. Apa yang sudah kita baca tadi ya? Pertanyaan. Ini tugas ya. Tugas yang anak-anak kerjakan untuk hari ini nah ya. Yang pertama, tiap kali bacaan ibu akan menanyakan apa judul bacaan. Yang kedua, berapa paragraf? Berapa paragraf bacaan tersebut? Yang ketiga, sebutkan cara tumbuhan berkembang biak. Nah, ini ada beberapa cara ya. Disebutkan semua nah ya. Yang keempat, perhatikan gambar. Gambar di halaman 78 ya. Nah, setelah itu, setelah lihat gambar, kamu mau menyusun. Susunlah dan buatlah dalam bentuk kalimat ya. Dan buat dalam bentuk kalimat. Ya. Yang kelima, lumut berkembang biak dengan titik-titik. Jadi ada 5 nomor nah ya. Ini dikerjakan sebagai tugas untuk pelajaran hari ini, yaitu menyusun laporan dengan menggunakan kata-kata yang tepat ya. Kata yang tepat. Nah, nomor 4 ini kalian menyusun ya, menyusun gambar sesuai dengan apa yang anak-anak lihat di gambar tersebut dan membuatkan dalam bentuk kalimat ya. Misalnya gambar pertama. Nah, bijinya ditanam di tanah. Biji dari pohon mangga atau pohon jambu ini ditanam. Setelah ditanam beberapa hari kemudian, dia akan muncul tumbuhan yang baru berupa apa? Ya, dilihat ini ya. Jadi dibuatkan dalam bentuk kalimat seperti itu. Jadi untuk pelajaran bahasa Indonesia, Ibu akhiri, dan tugasnya yaitu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Guru sebanyak 5 nomor dan dikerjakan di buku tulis bahasa Indonesia, baru dikirim ke WA pribadi Ibu Guru ya. Nah, cukup sekian Ibu akhiri. Ibu ucapkan terima kasih atas
kebersamaan kita hari ini, dan kita lanjutkan ke pelajaran kedua yaitu SBDP. Terima kasih.